Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis somadani Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gawasatullahi Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Ibu Dwi, Bunda Dr. Sari, Al-Mukarramun, segenap Wakil Talqin Syekh Mursyid yang berbahagia, pemangku manaqib, semua hadirin yang mengikuti acara manaqib online subuh pada pagi hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Ayat 22 surat Al-Anfal menyebutkan bahwa Inna syarrad dawabbi indallahi as-summul bukmul ladzi la yaqilun. Seburuk-buruknya binatang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya binatang bernyawa, binatang melata, binatang yang bisa bergerak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang tuli dan bisu, yang tidak memiliki akal. Yang dikatakan sebagai dawab di dalam Al-Quran, terutama pada ayat yang ke-22 surat Al-Anfal yang kita bicarakan subuh ini adalah, termasuk diantaranya adalah hayawanun natik. Hayawanun natik itu diterjemahkan sebagai manusia. Artinya seburuk-buruknya manusia, ini salah satu terjemahan saja, salah satu terjemahan dawab. Kita karena ini yang level kita adalah manusia gitu. Jadi jangan pikiran kita tertuju kepada binatang berkaki empat yang ini. Sebut saja kalau terjemahan umumnya, seburuk-buruk manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli karena tidak punya akal. Kalau membaca manqobah yang ketiga sangat relevan. Dalam artian manqobah ketiga ini membicarakan bagaimana Tuan Syekh menjunjung tinggi ilmu. Beliau menuntut ilmu saja kepada banyak orang. Semua bidang ilmu yang dibutuhkan itu dikaji. Dengan demikian, untuk menghilangkan kalimat layak akilun. Untuk menjawab bagaimana layak akilun itu sendiri sangat berpotensi untuk menjatuhkan derajat umat manusia. Jadi, derajat manusia itu sendiri bisa jadi sekali waktu bisa melambung, melejit, melebihi daripada malaikat. Malaikat kan imannya stabil. Malaikat itu imannya nggak bertambah dan nggak berkurang. Kalau ada malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy, sekalipun dia nggak akan melepaskannya sebelum diperintahkan berhenti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, dia nggak akan bangkit sebelum diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu taat. Jadi yang namanya manusia, apabila kita memperbaiki keamanan, itu bisa lebih tinggi daripada malaikat.
Atau kebalikannya, akan meluncur kepada titik yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang apabila kita tidak menggunakan akal. Akal kan parameter di dalam ayat ini. La ya'qilun. Kita dikatakan sebagai tidak berakal. Tidak berakal itu karena apa? Karena kebodohan. Jadi bangkrutnya satu komunitas masyarakat itu karena bodoh. Nah, kebodohan inilah yang menyebabkan orang-orang itu sendiri bisa hancur, bisa mempunyai derajat yang bisa lebih rendah daripada binatang. Pada waktu tadi malam, saya menyampaikan satu ayat sebagai parameter, sebagai perbandingan, ya. Perbandingan karena disebut di dalam Al-Quran yang namanya dosa besar sebenarnya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ disebut ada 3 parameter. Orang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Nah, jadi kaitannya dengan ayat 22 surat Al-Anfal ini, bahwa agar kita terlepas daripada kehancuran, agar terlepas daripada derajat paling rendah yang dikatakan Allah lebih rendah daripada binatang, kita perlu belajar menduplikasi apa yang dilakukan Tuan Syekh menuntut ilmu, berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh kita semua. Sebenarnya kita sedang meniti anak tangga bagaimana caranya kita lepas daripada kebodohan. Di dalam apa ya, kajian-kajian keilmuan, ilmu yang dibutuhkan adalah afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan seketika. Ilmu apa itu? Sudah barang tentu banyak ilmu-ilmu yang sangat kita butuhkan pada saat sekarang. Umpamanya pada saat kita ingin mengetahui bagaimana cepatnya pengetahuan informasi dan teknologi, mungkin bagian tak terpisahkan yang harus kita kuasai. Bagaimana orang itu sendiri bisa menghina kita dan sebagainya, kita antisipasi, kita berikan jawabannya. Jawabannya tidak usah dengan kata-kata. Jawabannya harus kita buktikan bahwa kita pun mampu untuk menyampaikan yang terbaik. Begitu. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran Karim. Nah, kalimat asumul bukmu, orang yang tuli, orang yang bisu, itu bukan berarti tidak punya telinga, tidak punya mata. Tetapi mereka tidak memanfaatkan mata dan tidak memanfaatkan telinganya untuk melihat kebenaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun demikian, di dalam Brotoriko, Tuan Syekh itu menuntut ilmu dari berbagai guru. Ilmu apa yang kita butuhkan, datangi gurunya yang ahli di bidangnya. Tetapi jangan lupa, harus bermursyid kepada seorang. Jangan mentang-mentang kita punya banyak ilmu, kemudian boleh bermursyid kepada banyak orang. Dalam Brotoriko tidak begitu. Sah-sah saja apabila kita menuntut banyak ilmu dari banyak guru, tetapi bermursyid kepada satu orang. Ini yang harus kita pegang. Nah, ilmu yang kita tuntut juga merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Orang tidak mampu membaca saja, orang akan mengalami kesulitan. Seorang yang berperawakan tinggi, tenaganya pasti kuat, dia akan masuk ke salah satu ruang kantor. Dia coba untuk menarik daun pintu, tapi nggak bisa terbuka. Dia coba untuk yang kedua kalinya, tidak bisa terbuka juga. Bahkan yang ketiga kalinya, bukan hanya ditarik dengan tenaga yang kuat, tapi juga dimenteriakan, ternyata tidak bisa. Tidak bisa terbuka. Datang seorang anak, seusia anak SD. Dia tempelkan telunjuknya ke pintu itu, karena dia ingin menemui orang tuanya yang ada di dalam. Dia dorong sedikit pintu itu, kemudian pintu itu terbuka. Betapa terhinanya orang yang begitu kekar, tapi ternyata tidak mampu membuka pintu. Tetapi seorang anak SD dengan sangat mudah bisa membuka.
kuncinya hanya satu. Pada pintu, tulisannya hanya berbentuk dorong, bukan tarik. Itu akibat daripada kebodohan. Jadi apabila kita ingin bisa terhindar daripada bencana yang paling berat bagi diri seseorang yang terkait dengan keilmuan, belajar. Ikro, perintah membaca itu artinya untuk belajar. Yang kita pelajari apa? Apapun boleh kita pelajari, tapi bismillah harus dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah Subhanahu wa taala dalam artian selama 10 tahun Nabi Muhammad SAW hidup di Makkah sampai diusir dari kampung halaman tercintanya oleh orang-orang yang gak suka sedang menyebarkan hasil daripada penuntut ilmu itu. Apa itu? Selama 10 tahun Nabi tidak pernah mengajarkan apapun kecuali mengenalkan inilah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Jadi untuk mengajarkan, menyampaikan ilmu yang sudah kita miliki hanya sekedar menyampaikan la ilaha illallah saja, itu begitu banyak tantangan yang dirasakan oleh Nabi pada waktu itu. Zaman semakin maju, tantangan semakin banyak. Kita zikir la ilaha illallah saja, banyak orang yang tidak suka. Ketidaksukaan hal biasa dari dulu juga semacam begitu. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh aja 950 tahun usianya, hanya dapat 40 orang yang masuk ke dalam agama. 950 tahun. 24,6 tahun dibulatkan, 25 tahun dakwah kemana-mana baru muncul satu orang yang masuk ke dalam agama. Beratnya medan. Nah ini ribetnya semacam begitu. Jadi yang tidak boleh kita lupakan adalah ternyata memang perintah membaca yang ujung-ujungnya mengerucut kepada perintah menuntut ilmu agar kita terbebas daripada kebodohan. Lihat ujung daripada surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, bersujudlah kamu dan muraqabahlah kamu kepada Allah. Bersujud artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita belajar menuntut ilmu sampai ke luar negeri, gelar akademik begitu panjang disandang oleh seseorang. Tapi kalau tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya sama sekali. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan simbol seseorang itu sendiri menganggap bumi dibisiki oleh kita dengan doa pada waktu malam hari akan menjadi tawar canggih yang akan menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada jawabannya seketika. Ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada jeda. Tidak ada jeda apabila seorang hamba, seorang manusia yang dibekali dengan ilmu karena ingin lepas daripada kebodohannya. Yang pertama, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kau kepada aku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Tidak ada kendaraan yang lebih cepat daripada zikir. Sehebat apapun otak manusia, tidak akan menemukan satu kendaraan yang melebihi daripada zikir kecepatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, aku tambah. Aku tambah itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dibuktikan. Bagaimana caranya Allah ingin mengungkapkan kepada semua manusia yang apabila bersyukur itu pasti ditambah, itu ditandai dalam bentuk kalimat. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu kan satu kalimat. Apabila dalam satu kalimat ada 2 huruf taukid, ada 2 huruf penguat. Nah dalam la azidannakum huruf taukidnya ada 2. Pertama huruf lam yang pertama la azida. Asal kalimatnya kan azida ditambah dengan la azida. Kemudian tanda yang kedua adalah apabila ada huruf nun, nunnya pakai tasdid. La azidannakum. Nah, jadi apabila dalam satu ayat ada satu kalimat ada 2 huruf taukid, itu menunjukkan betapa kesungguhan, kepastian Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang ibadah, kepada yang tidak ibadah saja diberikan rezeki itu sendiri. Rezeki sehat, rezeki mal dan sebagainya.
Tetapi ketenangan hati hanya diberikan kepada orang yang istiqomah di dalam melaksanakan amaliyah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang dipilih oleh Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ketiga, yang tidak ada jeda Allah Subhanahu wa taala merespon kepada manusia adalah ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, aku berikan, aku kabulkan. Itu yang namanya doa. Makanya jangan menganggap kecil arti sebuah doa, meskipun dalam bentuk yang paling pendek sekalipun. Nabi Nuh aja dicuekin oleh umatnya. Kemudian Nabi berdoa, Nabi Nuh maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan 3 potong kalimat, nggak panjang gitu ya. Kalimatnya kan sangat pendek. Anni maglubun pantasir, hanya begitu aja. Ya Allah, aku ini dicuekin. Tolong dong. Setelah ngomong begitu seketika dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun hujan, air memancar dari berbagai belahan bumi sehingga semakin cepat naiknya banjir di dunia pada waktu itu. Kita juga begitu. Diminta oleh Yang Mulia Pemirsa Allah. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi berbagai persoalan? Gitu ya. Bukan jangan minta diringankan persoalan itu sendiri, tapi minta dikuatkan. Nah, minta dikuatkan itu sendiri dalam dipreventif oleh Yang Mulia Pemirsa Allah dengan membaca sholawat Bani Hashim dengan ada perang. Allahumma sholli ala nabil Hashim Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai segitunya seorang mursyid bertanggung jawab. Bukan hanya masalah dunia, tapi masalah akhirat juga demikian. Nah, yang terakhir adalah ada kalimat waqtarib muraqabah. Yang namanya muraqabah, karena apapun yang kita lakukan itu semuanya terekam, gitu ya, terekam rapih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat pencatat. Ayat ke-18 daripada surat Qaf. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lisan kita semuanya terekam, tercatat oleh 2 malaikat pencatat. Pencatat kebaikan namanya raqib dan pencatat keburukan namanya atid. Karena ini direkam, maka kita harus melakukan yang terbaik. Itu hasil daripada menuntut ilmu. Hasil menuntut ilmu agar kita terbebas daripada inna syarrad dawabi innallah al-bukmusum ladzi la ya'qil. Jadi seburuk-buruknya manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang buta dan tuli karena tidak berakal. Itulah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Mungkin untuk pagi ini saja yang sempat kita bincangkan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada hari. Mengamini doa paten Yang Mulia Pemirsa Allah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karamah Guru Agung Yang Mulia Pemirsa Allah Al-Surabiyallahu wa qaddasasirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.